Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam tersampaikan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi insyaallah. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan kelanjutan berkenaan dengan salah satu terapi yang tempo hari kami sampaikan, yakni tahajud, ya, yang begitu luar biasa manfaatnya. Dan yang berikutnya yang kami ingin sampaikan adalah seolah ini mungkin kalau dikatakan terapi terlalu berat ya. Tetapi sejatinya ini memang luar biasa dan merupakan sesuatu yang membuat ringan pikiran, tenang, bahkan bisa menjadi satu relaksasi, yaitu senyum. Masya Allah, senyum. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW pun menyampaikan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Ekspresi ya yang tersenyum, ekspresi wajah tersenyum, ya, ekspresi senyum seseorang kepada saudaranya itu adalah sedekah. Jadi seseorang yang senyum kepada saudaranya itu adalah sedekah. Masya Allah. Jadi senyum ini kan gerak yang sifatnya alamiah ya, jadi spontan, sehingga dan semua orang pasti bisa senyum, ya, semuanya pasti bisa. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jadi senyum itu adalah reaksi tawa ekspresif dan satu bentuk sukacita dengan mengembangkan sedikit bagian bibir. Jadi memang yang paling mudah terlihat dari senyum itu adalah bibir, ya. Tapi sejatinya itu wajah ini jadi kelihatan sumringah, ya. Sejatinya bibir memang ekspresi yang paling kelihatan, tetapi kemudian semua otot-otot di wajah ini sebenarnya juga mengalami satu kondisi, ya, di mana senyum itu terjadi. Ya, jadi luar biasa sampai Rasulullah SAW menyampaikan, memberikan satu kabar gembira bahwa senyum pun bisa bernilai sedekah. Artinya senyum itu bisa menjadi sebuah kebaikan bagi seorang mukmin. Ya, ini Masya Allah. Jadi salah satu ajaran Islam itu adalah senyum. Ya, di mana senyum ini memberikan makna bahwa melahirkan ketenangan dalam dirinya, bahwa pula kemudian sumringah terhadap saudaranya, menunjukkan bahwa bersikap senang terhadap saudaranya, bersikap bahagia terhadap kesuksesan, keberhasilan, atau bertemu dengan sahabatnya, saudaranya, atau orang yang ditemui. Nah, lebih jauh daripada itu manfaatnya sekarang. Masya Allah, ini manfaatnya sekarang. Makanya kenapa kita harus mengupayakan, ya, di dalam hari-hari kita itu senyum, ya. Apa manfaatnya? Ya, ada beberapa manfaat. Di sini yang kami temukan ada 4 manfaat kaitan dengan senyum, ya, yang dibahas oleh para ahli, ya. Dan di sini diantaranya senyum yang ikhlas, artinya tanpa paksaan, itu bisa menghindarkan seseorang dari penyakit kardiovaskular, artinya seperti penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya, ya, termasuk hipertensi dan seterusnya. Jadi luar biasa.
Sampai ke sana. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Ya. Ada ulasan juga yang mengatakan ini oleh Dokter Agus Rahmadi ya, bahwa senyum sebanyak 20 kali di dalam durasi 20 menit. Ya. Jadi senyum sebanyak 20 kali dengan durasi 20 detik maksud saya. Bukan menit ya, 20 detik. Itu bisa menghasilkan beta endorfin di otak. Ya. Jadi endorfin itu kita tahu bahwa itu adalah hormon di mana itu bisa melahirkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, relaksasi, relax. Luar biasa. Ya. Nah, di mana fungsi beta endorfin itu sendiri adalah melebarkan pembuluh darah, menghambat epinefrin atau adrenalin. Ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa jika epinefrin atau adrenalin itu tinggi di dalam tubuh, maka akan menimbulkan penyempitan pembuluh darah dan juga merangsang gerak jantung akan lebih cepat kontraksinya. Dan ini yang akan menimbulkan tensi tinggi atau hipertensi dan akan berdampak kepada penyakit-penyakit stroke atau bahkan gangguan jantung. Sampai ke sana. Luar biasa. Jadi kalau kita selalu dalam kehidupan yang stres tinggi ya, adrenalin dan sebagainya, itu ternyata tidak bagus untuk jantung dan pembuluh darah. Bahkan kemudian mengalami kontraksi jantung dan ini juga akan menjadikan hipertensi dan stroke dan segala macam. Allah kirim, ya Allah, luar biasa. Jadi kenapa kemudian Rasulullah memberikan isyarat bahwa senyum itu adalah sebuah kebaikan. Ternyata kebaikannya kembali ke kita sendiri. Ya, orang yang melihat pun juga akan senang dengan kita. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat semua yang dirahmati Allah, senyum itu akan menimbulkan satu efek relaksasi. Tadi sudah kami sampaikan ya, rileks, kemudian perasaan bahagia, dan juga menurunkan tingkat stres di dalam tubuh. Jadi akan menurunkan tingkat stres di dalam tubuh. Jadi jangan dikira bahwa stres itu tekanan luar dari kita ya, tekanan luar untuk kita. Artinya di luar. Tapi di dalam tubuh pun, tubuh kita ini ya mulai darah, jantung, ya, kemudian pembuluh darah, otak dan segala macam itu juga mengalami kondisi stres, kondisi kemudian kontraksi yang sebenarnya tidak nyaman di dalam tubuh dan itu akan membahayakan kesehatan kita. Ya, makanya kenapa Dr. Masaru Emoto sampai mengatakan bahwa kondisi mental, pikiran seseorang itu sampai mempengaruhi kesehatan 85%. Dan bahkan pun dalam riset kami, dalam penelitian kami, jin itu ya memanfaatkan pikiran-pikiran di mana stres, resah, gelisah, galau, pikiran kosong, ya itu untuk dijadikan jalan di mana mereka akan masuk. Ya, makanya ada beberapa kasus seseorang yang mudah sekali kesurupan. Itu ternyata ya berasal dari kondisi suasana pikiran, kecamuk pikiran yang kemudian mudah sekali dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh jin yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, sahabat semua yang dirahmati Allah, yaitu mencegah timbulnya sembelit. Ya, mencegah timbulnya sembelit, susah buang air besar. Ya, coba kita koreksi, evaluasi bagi kita yang selama ini mengalami sembelit ya. Mungkin sudah sayur sudah, buah-buahan sudah, gitu ya. Olahraga juga adalah olahraganya misalnya dalam seminggu. Tapi kenapa BAB jadi tetap susah? Ya, jangan-jangan kita kurang senyumnya. Ya, karena stresnya tinggi, senyumnya kurang, gitu. Dan tadi kita disuruh menghitung kurang lebih 20 kali lah dalam sehari itu. Ya. Ya, tapi tentu senyum dengan ada lawan ya. Jangan senyum-senyum sendiri dengan tembok ini. Ini nanti kelainan. Gangguan jiwa kalau nanti senyum-senyum dengan tembok, dengan pintu, dengan korden dan segala macam. Tidak ya, senyumnya kalau ada lawan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga apabila berpapasan atau dengan orang yang dia temui. Ini senyum. Ya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya.
Apalagi kalau sekarang pakai masker ya, jadi nggak kelihatan kalau kita senyum sama seseorang. Nggak kelihatan. Jadi bisa sering-sering lebih banyak lagi. Lebih dari 20 ya. Mungkin 100 kali tidak apa-apa. Ya itu. Jadi semakin banyak, semakin sering kita senyum karena ikhlas, tulus, itu akan menjadikan lebih baik lagi kerja organ, terutama jantung, pembuluh darah, ya, peredaran darah, dan otak kita, ya, pikiran kita. Masya Allah. Yaitu. Kemudian ternyata apa? Jadi yang poin nomor 3 tadi, manfaat dari senyum. Jadi mencegah timbulnya sembelit atau susah buang air besar. Jadi ketika pagi hari di mana gerak peristaltik usus masih lambat. Jadi ketika bangun tidur di pagi hari itu sebenarnya gerak peristaltik usus itu masih lambat. Namun ketika kemudian di pagi itu pula kita memulai dengan senyum, dengan suasana hati yang senang, tenang, apalagi ditambah dengan tahajud, ditambah dengan sholat tahajud ya, membaca Al-Quran, doa dan sebagainya, zikir dan sebagainya, lebih tenang lagi gitu. Maka ini akan lebih membuat atau merangsang gerak usus menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan metabolismenya. Jadi sesuai dengan gerak yang normal, dan gerak itu bisa membuat atau menjadikan BAB jadi lancar. Dan kalau BAB lancar, otomatis ya metabolisme pencernaan kita berarti bagus. Tapi kalau kemudian BAB-nya nggak lancar, wah ini banyak racun yang terserap kembali oleh usus, ya, dan itu sangat membahayakan kesehatan. Karena banyak toksin, racun-racun yang harusnya sudah keluar dan kemudian ternyata diserap kembali karena dikiranya itu makanan. Ya tentu itu akan sangat membahayakan. Nah itu ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, ketika seseorang itu sedang marah atau stres, maka bisa banyak kehilangan kalium, ya. Akibatnya terjadinya kontraksi banyak otot. Ya, jadi ketika seseorang itu stres, kemudian marah, ini dia akan kehilangan banyak kalium, lalu kemudian kontraksi otot menjadi lebih banyak. Ya, mungkin ekspresi di wajah, kemudian di tangan, kemudian di badannya. Itu luar biasa, belum lagi yang ada di dalam ya, otot-otot jantung, kemudian paru-paru, segala macam lah, otaknya dan sebagainya. Nah, kondisi ini bisa berakibat buruk terhadap sistem imun. Jadi akhirnya menyerang sistem imun. Ya, sedangkan seseorang yang kemudian tersenyum ini akan merelaksasikan otot, ya, otot jadi rileks, kemudian kontraksi ototnya lebih sedikit, ya, sehingga bisa mengurangi pengeluaran dari kalium itu sendiri. Ya, di mana fungsi kalium itu adalah meningkatkan keteraturan denyut jantung. Jadi ketika kemudian dari fungsi kalium tadi ya, meningkatkan keteraturan denyut jantung, mengaktifkan kontraksi otot dan mempengaruhi tekanan darah. Ya, jadi ketika kemudian seseorang yang tersenyum ini akan menjadikan relaksasi otot, kontraksi otot akan jadi lebih sedikit. Allahu Akbar, luar biasa. Nah, makanya inilah yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam hari-hari beliau, di mana beliau mengajak kita bahkan memberikan apresiasi bahwa seperti sedekah, ya, di samping zakat, sedekah itu berupa harta, barang, tapi senyum pun juga bisa menjadikan bagian dari sedekah. Bahkan ada satu riwayat juga dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Al-Haris ibnu Jaz'i. Nah, beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling sering melakukan senyum itu adalah Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau SAW sehingga kita pun akan sehat walafiat, ya. Kita pun akan mengalami satu kondisi yang jarang sakit karena ternyata senyum pun itu bisa meningkatkan imunitas, bisa menurunkan stres, bahkan bisa menyehatkan jantung, otak kita, lalu kemudian peredaran darah kita pun juga akan lancar,
BAB pun juga akan lancar. Masya Allah, luar biasa manfaat senyum. Mari manfaatkan kita untuk memanfaatkan setiap waktu ya, setiap saat ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu bersua dengan istrinya, anak-anaknya dan sebagainya, kita bisa melatih diri dengan senyum dan sesering mungkin, minimal 20 kali. Baik sahabat, jadi kita praktekkan minimal 20 kali. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan hidup sehat dan lebih sehat lagi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, diangkat setiap penyakit-penyakit kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.